Oke, AI itu kepanjangan dari artificial intelligence atau dalam bahasa Indonesianya kecerdasan buatan, yaitu suatu teknologi yang memungkinkan komputer dapat meniru cara berpikir manusia. Oke, karena saya sebagai seorang dosen, saya menggunakan AI ini sebagai tools pembelajaran atau media pembelajaran. Jadi sebagai seorang dosen, kita kan harus mempersiapkan bahan ajar, mengembangkan pembelajaran. Nah, di dalam AI ini saya memanfaatkan AI untuk kegiatan-kegiatan yang repetitif. Contohnya misalnya grading essay mahasiswa ya, kita sudah memanfaatkan AI untuk melihat jawaban mahasiswa itu dengan menggunakan sistem apapun yang dijawab mereka itu secara otomatis. Jadi saya lebih banyak waktu untuk memikirkan konten pembelajaran daripada melakukan misalnya mengecek ya jawaban mahasiswa itu bisa menggunakan AI. Selain itu, saya juga memanfaatkan AI untuk membangun materi pembelajaran yang update seperti itu. Platformnya, contoh platformnya Bu? Sekarang ChatGPT ya. Ya, sekarang ChatGPT. Tapi kalau dulu sebelum ada ChatGPT juga kita selalu menggunakan Google ya. Nah, Google itu juga sebagai salah satu bentuk dari AI sebenarnya gitu. Bagaimana dia mencari pencarian yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita berdasarkan query dari pengguna. Terus juga mesin translasi ya, kayak Google Translation itu dengan AI kita bisa mencari bahan ajar yang tidak hanya dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dalam bahasa apapun kita bisa memanfaatkan mesin translasi ini gitu. Iya, jadi kalau boleh cerita sedikit ya, sebenarnya perkuliahan itu ya pendidikan ya. Jadi selama perkembangan pendidikan itu selalu bersamaan dengan teknologi gitu. Jadi awal ketika masuk internet, nah pembelajaran juga dan pendidikan juga memanfaatkan internet. Nah contohnya sekarang ini kan sudah terbiasa kita ya pembelajaran jarak jauh dengan platform Moodle misalnya dengan menggunakan internet misalnya seperti itu. Nah sekarang sudah zamannya AI gitu ya. Jadi AI bisa kita gunakan sebagai tools atau media pembelajaran. Oke, kita bicara ancamannya dulu kali ya. Bagi beberapa orang menganggap ini ancaman, tapi kita lihat dulu seperti apa sih ancaman dari AI ini. Yang pertama mungkin masalah dapat menghambat critical thinking. Contohnya gimana? Nah, kalau dosennya saja menggunakan AI ya untuk membangun media pembelajaran atau pembelajaran, mahasiswa juga pasti menggunakan AI untuk menjawab soal. Jadi salah satu bentuk soal yang untuk meningkatkan critical thinking itu kan adalah jawaban soal esai ya. Jadi sekarang kalau kita kasih soal esai, mahasiswa tinggal buka ChatGPT atau Google untuk menjawab seperti itu. Sehingga seharusnya mereka bisa berpikir dan mengembangkan kemampuan mereka untuk critical thinking, ini jadi terhambat, itu ancamannya. Ancaman kedua mungkin menurut saya ya, itu akan ada berkurangnya interpersonal dengan manusia lain gitu. Jadi mahasiswa menganggap dengan AI semua masalah sudah selesai gitu, padahal harusnya ada kolaborasi dengan mahasiswa lainnya untuk mengerjakan suatu proyek, dan ini akan menurunkan kemampuan mereka terutama untuk soft skill ya. Jadi akan mengurangi yang namanya bagaimana cara berdiskusi, bagaimana cara presentasi dan berkomunikasi sesuai dengan etika yang baik dengan orang lain. Kalau untuk manfaatnya sangat banyak ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya AI ini sudah masuk ke berbagai lini kehidupan, dan yang namanya pendidikan itu selalu
bersamaan dengan perkembangan teknologi. Nah, AI ini nggak boleh dihindari. Kalau kita hindari, kita yang ketinggalan ya. Jadi AI ini dapat kita manfaatkan sebagai media pembelajaran, sebagai tools pembelajaran, dan apa saja manfaatnya bagi mahasiswa? Satu, yang pertama dapat menjadi personalisasi pembelajaran. Jadi kalau mahasiswa sudah mendapatkan materi dari dosennya, jika dia ada yang kurang paham, dia bisa memanfaatkan ChatGPT contohnya ya, untuk mencari definisi yang lebih sederhana seperti itu. Terus untuk mencari materi perkuliahan dengan lebih fokus seperti itu ya. Terus ada lagi misalnya yang seperti itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang memakan waktu itu bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi untuk efisiensi waktu dengan menggunakan AI ini jadi lebih baik seperti itu. Mungkin dari sisi etika akademik ya. Jadi tadi katanya AI vs AI ya. Kalau saya sebagai dosen, kebetulan saya memang dosen AI ya. Jadi yang pertama saya jelaskan ke mahasiswa, pertemuan pertama itu materi pertama adalah perkembangan AI saat ini. Dan sampailah pada tahun ini bahwa ada yang namanya seperti ChatGPT gitu. Nah, untuk untuk menghindari yang namanya brutal ini kita harus kasih tahu dulu ke para mahasiswa bahwa pembelajaran itu adalah hak mereka, bukan kewajiban. Jadi kalau misalnya hak ya, mereka itu memiliki hak untuk mengembangkan yang tadi seperti saya jelaskan, critical thinking, bagaimana cara meningkatkan soft skill mereka, dan itu jangan diambil oleh AI gitu ya. Jadi yang penting siap nih kerjaanku, tugas dari dosen gitu, dan mereka memanfaatkan AI. Nah, inilah yang harus kita jelaskan ke mahasiswa. AI itu hanya sebagai support system, hanya sebagai tools, tapi jangan menggantikan nilai-nilai yang memang seharusnya mereka pelajari di perkuliahan. Dan mereka juga harus paham yang namanya etika akademisi, terutama plagiarism. Jangan mengakui sesuatu yang bukan karya mereka menjadi karya sendiri, padahal itu adalah generate dari AI. Seperti itu sih menurut saya. Tips bagi mahasiswa untuk memanfaatkan AI. Jadi saya suka bilang ya ke mahasiswa saya mengatakan pada mahasiswa saya, AI itu kan sebagai tools ya. Jadi kerjakan dulu sendiri, oke, nanti AI bisa digunakan sebagai validasi. Gitu. Jadi mereka sudah membuat esainya, terus boleh lihat di AI sesuai atau tidak seperti itu misalnya. Terus pemanfaatan lainnya ya tadi seperti personalisasi pembelajaran. Jadi misalnya gini ya, mereka diminta untuk summary-kan beberapa paper gitu ya. Nah, mereka baca, terus lakukan summary-nya, dan kalau dengan AI itu kan cuma one click away ya, langsung jadi gitu ya. Tapi ya itu, rasa tanggung jawab penggunaan AI, bahwa harus ada rasa tanggung jawab pada diri sendiri, bahwa mereka berhak untuk mendapatkan pembelajaran baik critical thinking, baik soft skill di diri masing-masing, sehingga AI itu bukan menjadi utama dan mereka percaya dengan AI. Mereka harus lebih percaya kepada diri sendiri. Dan ini juga harus diterapkan kepada dosen-dosen bahwa tidak menjadi suatu suatu hal yang sangat dilarang menggunakan AI. Tidak, kita malah jelaskan ya, ini bisa digunakan, bisa kita kerjakan dengan AI sehingga mahasiswa juga akan tahu, oh dosennya ini tahu nih gitu ya. Dan juga ada tool sekarang ini ya untuk mencari tahu apakah ini di-generate atau AI atau tidak. Nah, mahasiswa itu harus tahu juga seperti itu, bahwa kita ada loh antisipasinya seperti itu. Terus satu lagi mungkin cara pembelajaran harus diubah ya. Kalau dulu saya suka kasih esai pakai kertas gitu ya. Nah sekarang saya kasih lisan. Jadi mahasiswanya datang, saya kasih soal, dan itu mereka tidak bisa menggunakan AI gitu.
sudah masuk ya, dan mungkin saat ini kalau kita kemana-mana tanpa Google Maps kita juga bakal bingung ini mau belok kemana ya. Jadi itu tidak bisa dihindari ya, kita harus berdampingan gitu. Kita jangan menganggap bahwa AI ini sebagai ancaman, tapi kita harus meningkatkan kemampuan kita supaya tidak bisa digantikan dengan AI. Nah, AI ini sebenarnya dia melakukan tugas-tugas yang repetitif gitu, yang berulang-ulang, yang tidak memerlukan yang namanya kreativitas. Dia belajar dari data masa lalu gitu. Nah, jadi untuk kita bisa dapat berdampingan, kita jadilah orang yang tidak bisa digantikan itu gitu. Jadi kita tingkatkan dengan ada AI, bukan menjadi ancaman tapi menjadi cambuk bagi kita untuk meningkatkan kreativitas kita, terus juga pemanfaatan AI itu untuk efisiensi sehingga kita bisa meningkatkan untuk hal-hal yang lebih berguna lainnya seperti itu. Saya pernah baca bahwa AI akan menciptakan AI lagi, robot bisa menciptakan robot lagi sehingga manusia bisa punah, bisa semuanya digantikan oleh robot gitu ya. Kalau pandangan saya pembatasan ini mungkin perlu ya, karena apa? Perkembangannya sekarang kan sudah sangat luar biasa gitu ya. Contohnya lah ya kita balik lagi lah ke ChatGPT, itu kan sebenarnya semua informasi yang dikumpulkan bertahun-tahun untuk menjawab berbagai pertanyaan sehingga ChatGPT ini jadi seperti tahu segalanya. Padahal yang dikumpulkan itu adalah semua materi atau tulisan yang dari berbagai sumber, termasuk blogspot, termasuk website yang tidak valid seperti itu. Sehingga ketika ChatGPT-nya itu menjawab gitu ya, dengan sangat meyakinkan ya, karena algoritma untuk buat lancarnya itu sangat bagus ya, kita seperti percaya gitu ya. Nah, kita harus tahu bahwa informasi yang diberikan oleh AI ini tidak selamanya benar, tidak selamanya valid gitu ya. Jadi kalau misalnya pembatasan yang di sini saya setuju kalau misalnya training data itu memang benar-benar dari data yang valid, dan juga satu lagi jangan melanggar namanya privasi data individual. Ya, sangat mengerikan ya kalau misalnya dia bisa mengkolek data informasi dari berbagai sosial media, dia bisa tahu keadaan siapa saja, itu sangat mengerikan dan hal-hal itu harus dibatasi seperti itu gitu. Terus juga untuk yang melanggar hukum ya, melanggar hukum, mungkin ada orang mau belajar dari AI bagaimana caranya untuk melanggar hukum segala macam. Nah, itu memang harus dibatasi, langsung saja di-cut, tidak ada jawaban misalnya untuk hal-hal seperti itu. Walaupun AI bisa ya, tapi untuk yang seperti itu langsung di-cut saja. Teman-teman mahasiswa, pantengin terus Tanya Pakar pada episode berikutnya. Dadah!